Suaranya Ibu Mira dia bisa dinaikkan sedikit. Oh iya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita kembali berkumpul di room daring kita ini dalam rangka mengikuti seri webinar Hari Guru BBTGTK Sulawesi Selatan yang pada hari ini kita sudah ada di seri yang ke-9. Ya, salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai untuk mencairkan suasana saya beri pantun dulu ya. Tolong cakepnya. Ya. Jalan-jalan ke Pantai Losari. Beli Cakep, pisang bebek, manis rasanya. cakep. Belajar bersama bikin hati happy, walau daring serasa ketemu juga. Baik Mantap. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di seluruh Sulawesi Selatan maupun dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di webinar ini. Saya Miradia, izinkan saya untuk memandu acara webinar ini sampai selesai. Baik, Bapak dan Ibu saya rasa cukup untuk acara pembukaannya. Untuk selanjutnya, saya meminta Bapak dan Ibu untuk duduk dengan sikap tegap. Kita akan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Ya, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bagian Umum BBGTK Sulawesi Selatan yang sekaligus nanti akan membuka kegiatan ini dengan resmi. Saya berikan satu pantun dulu Pak Kabak. Makan coto enaknya kalau hangat, dimakan dengan penuh gembira. Tiba waktunya yang kita nantikan mendengar sambutan dari Kepala BBGTK Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum BBGTK Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Harisman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Oki, Pak Ibu Mira dia, suara saya Jelas, kedengaran? jelas Jelas, sekali. Ya, ya, jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sukimin Suhlian, Siap, MPD. siap, pakai Pak. Yang saya hormati moderator kita pada pagi hari ini, akhirnya juga Miradia kebagian. Ibu Miradia MSc yang saya hormati, host yang bekerja di balik layar, yang saya hormati dan banggakan, Bapak dan Ibu, para guru-guru hebat yang hadir pada seri webinar yang ke-9, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, yang berasal dari sekolah, baik itu SMA, SMK, SLB, SD, SMP, maupun TK, di mana saja berada. Terkhusus yang sama-sama kita hormati, Pak Uki, mungkin sudah ada yang bergabung, Ah, guru-guru istimewa kita dari Kemenak, ya, yang kemarin saya sapa khusus bagi ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami dari Kemenak. Selamat bergabung di seri webinar yang kita laksanakan setiap hari Sabtu dalam rangka mewujudkan belajar bersama. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan yang pagi hari ini uh, bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu para guru-guru hebat. Kenapa saya katakan begitu ya? Tadi subuh sampai sesudah salat subuh, saya masih sebenarnya masih di apa? Masih diminta untuk menjemput dan mendampingi Pak Menteri bersama dengan Kepala Balai. Tetapi Kepala Balai menyampaikan ke saya, Pak Kabak, nanti saya yang akan menjemput Pak Menteri, Pak Kepala Balai ke Jeneponto. Silakan memantau pelaksanaan pelatihan coding yang ada di Jeneponto. Karena selama ini memang saya belum pernah melihat langsung apa yang dilaksanakan, ya terutama memenuhi penugasan dari Pak Uki dan kawan-kawan. Ya. ya, Oleh pakai Pak. sebab itu, eh, Bapak dan Ibu, Pak Sukimin dan Ibu Miradia, Kepala Balai memohon maaf kepada kita semua dan menitip salam. Eh, Permohonan maaf tidak bisa membersamai teman-teman semua yang memang mulai dari seri belajar 1 sampai 8 beliau selalu hadir membuka kegiatan. Ya, baru kali ini beliau absen dan insya Allah berjanji minggu depan akan hadir kembali. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan apa ya sepatah dua kata ini di dalam pertemuan ini. Saya hanya menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru-guru hebat kita yang telah meluangkan waktunya untuk saling berbagi bersama dengan teman-teman yang lain. Kalaupun misalnya yang paling utama adalah bagaimana kita saling menyemangati, ya, bagaimana kita saling bersilaturahmi antara kita, antara kami dan dengan teman-teman dari para guru-guru hebat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang eh, ya pada sesi hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana menguatkan praktik pedagogis guru pada pembelajaran mendalam. Saya kira kalau misalnya istilah pembelajaran mendalam
atau yang di bahasa Inggriskan dengan deep learning itu bukan lagi hal baru buat Bapak dan Ibu. Sudah sering, apakah itu di media sosial maupun media komunikasi lainnya, pasti sudah sering mendengarkan sebawahi bahwa pembelajaran mendalam itu adalah bukanlah suatu kurikulum, tetapi suatu pendekatan. Bagaimana pendekatan itu bisa membimbing dan mengarahkan anak kita untuk menghadapi masa depannya, memecahkan masalah yang dihadapi, ya, dan bagaimana mempersiapkan diri dalam belajar. Nah, oleh sebab itu, ya, di dalam pembelajaran mendalam itu, bagaimana kita menyajikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik kita. Ya, tentu teman-teman tahu semua bahwa anak-anak didik kita sekarang ini tidak sama yang kita hadapi pada 10 tahun yang lalu. Atau boleh dikatakan bahwa apa yang dihadapi oleh anak kita sekarang, insya Allah 5 tahun ke depan pasti berubah. Karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dan kebutuhan juga bisa jadi seperti itu. Kalau kita sering membaca bahwa ke depan ada beberapa profesi yang diperkirakan sudah tidak dikerjakan oleh manusia. Atau mungkin hilang sama sekali. Karena mengapa? Diganti oleh peran-peran yang lain. Nah, oleh sebab itu, tugas kita selaku guru adalah menyiapkan anak kita untuk menghadapi tantangan itu ke depan melalui pembelajaran yang kita biasa kenal dengan apa ya? Relevansi. Ya, relevansi dengan kebutuhan yang akan dihadapi oleh anak kita ke depan. Kemudian Ibu dan Bapak yang saya hormati bahwa dalam rangka menciptakan suasana atau menciptakan pembelajaran yang relevansi itu dan bermakna, tentu dibutuhkan apa yang dikatakan kalau kita kenal di pembelajaran mendalam, namanya pembelajaran yang menggembirakan, ya, menyenangkan, ya. Tentu ketika misalnya pada waktu saya, pada waktu Pak Uki dulu atau Ibu Beradia, tentu berbeda menghadapi anak-anak kita yang sekarang ini. Ya, makanya diminta untuk sebagai guru, ya kita harus eh, lebih lebih menyajikan pembelajaran yang sifatnya saling menyenangkan, baik itu guru maupun siswa kita, sehingga tujuan pembelajaran yang kita capai bisa berlangsung dengan baik. Nah, di pertemuan kita ke depan, mungkin sekitar tidak kurang lagi, tidak lebih dari 2 jam, ya, narasumber kita akan mengkaji bersama-sama dengan kita tentang praktik pedagogis guru pada pembelajaran mendalam. Nah, sebagai saya sangat mengapresiasi judul ini, Pak Uki, ya, untuk kita diskusikan bersama dengan teman-teman guru kita. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, eh, saya kira cukup apa yang saya ingin sampaikan pada sesi sepatah kata ini. Semoga kita semua sehat, Amin. semoga kita semua bisa menjalankan pekerjaan kita dengan baik, Amin. membimbing anak-anak kita untuk memasuki masa depannya. Karena
Ali bin Abu Thalib pernah menyampaikan di dalam satu hadis bahwa uh, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Ya, didiklah anakmu, didiklah anak-anak itu sesuai dengan masanya. Nah, inilah yang kita akan hadapi sekarang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, bersama-sama saling berbagi pengalaman, saling berbagi praktik baik dalam pembelajaran mendalam ini. Oleh sebab itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua, mari kita sama-sama membuka kegiatan webinar menguatkan praktik pedagogis guru pada pembelajaran mendalam. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang dalam kami ucapkan kepada Pak Kabak, Bapak Dr. Andes Harisman yang sudah memberikan kita semangat, ya, Bapak Ibu Guru sudah memberikan kita semangat dan sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akan melangkah ke acara inti, yaitu pemaparan dari materi webinar ini. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan doa belajar, ya, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Bapak dan Ibu yang ada di room silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin mempersilahkan Pak Sukimin tapi dengan satu pantun Pak Suki, ya. Siap. Cakep. Ke Benteng Rotterdam lihat pemandangan sambil Cakep. jogging di pagi hari. Mari Cakep. belajar dengan senyuman, menggali ilmu dari Pak Sukimin. Siap, terima kasih. Bapak dan Ibu, Pak Sukimin Suhrian, Cakep. narasumber kita kali ini adalah seorang pengembang teknologi pembelajaran ahli muda di BBGTK Sulawesi Selatan. Sebelum saya mempersilahkan kepada beliau, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan masukkan di room chat dan kita akan mendiskusikannya bersama pada sesi diskusi. Baik, kepada Bapak Sukimin Suhlian, waktu dan layar saya berikan sepenuhnya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Miradia, rekan kerja kami, tim kerja, salah satu tim kerja kami yang dulu sama-sama juga di PSP. Terima kasih sudah mengawal kegiatan ini, sudah mengantar membuka kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Pak Kabak, Kepala Bagian Umum BBGTK Sulawesi Selatan, atas sambutan dan arahan untuk membuka kegiatan ini juga yang kami hormati. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Kepala Bagian Umum, Pak Dr. Andes Harisman. Yang saya hormati Ibu Mira Dia sebagai moderator webinar Hari Belajar Guru yang ke-9 ini. Terima kasih. Yang saya hormati saudara saya Pak Muhammad Fadli yang menjadi host webinar ini. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Ibu semua peserta webinar Hari Belajar Guru ke-9 yang menyempatkan diri hadir, menyempatkan meluangkan waktu dan kuotanya untuk hadir di depan komputer, depan laptop, depan HP untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga hari ini bisa kita manfaatkan 1-2 jam ke depan, benar-benar kita manfaatkan sebagai kesempatan kita bersama untuk menyimak kembali, mendiskusikan kembali, merenungkan kembali tentang
bagaimana peran kita selama ini sebagai para pendidik, sebagai tokoh pendidik untuk eh, me- bergerak bersama untuk membenahi pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dari dari chat room tadi itu menyampaikan nama dan instansinya. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ada dari guru, ada dari kepala sekolah, dan juga ada dari Bapak Ibu pengawas, mungkin juga ada dari Dinas Pendidikan, em, baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kemenak, dari madrasah, pengawas madrasah juga sudah hadir. Saya sangat gembira, sangat senang bisa eh, atas kehadiran Ibu Bapak mengikuti kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan manfaat sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya izin share paparan dulu. Saya juga ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir yang kemarin bersama kami. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dalam seminggu kemarin kami ada kegiatan pelatihan PM yang diinisiasi oleh Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Selama seminggu kami terlibat berinteraksi bersama dengan teman-teman kepala sekolah maupun guru-guru dari eh, sekolah-sekolah pendidikan Katolik, dan saya banyak belajar juga dari interaksi tersebut, dan sebagian dari mereka juga sudah hadir di ruang Zoom ini. Tadi ada Pak Budi, Stefanus Budi yang juga sudah hadir, dan teman-teman yang lainnya yang belum sempat saya lihat datanya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Mudah-mudahan melanjutkan ini bisa kita teruskan kembali. Saya izin share materinya. Wih, langsung slide. Oke. Ini sudah muncul ya, Bu Irat? Ya Pak, Oke, muncul kelihatan. oke. Ya, makasih, Bu Irat. Baik, ini adalah pilihan judul untuk kita sama diskusikan pagi ini, Ibu Bapak semuanya. Judulnya adalah menguatkan praktik pedagogis guru pada pembelajaran mendalam, yang ingin fokus nanti pada salah satu eh, praktek pedagogis yang perlu barangkali kita kuatkan kembali, karena ini menjadi inti atau menjadi metode atau pendekatan di dalam pembelajaran yang betul-betul sesuai kriteria pada pembelajaran mendalam. Kalau kita searching di Google tentang project based learning, kurang lebih tampilannya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ada banyak sekali referensi yang sudah tersedia di internet, dan eh, kami coba mengikat kembali referensi-referensi tersebut menjadi paparan-paparan yang nanti lebih mudah eh, teman-teman eh, mempraktekkan atau mengikutinya. Oke. Teman-teman, ini eh, kurang lebih identitas dasar saya, PTP Ahli Muda di Balai Besar GTK Sulawesi Selatan. Ini nomor HP saya, email. Teman-teman yang punya akun Facebook, boleh add saya di Facebook. Ya, ini salah satu foto saya yang paling keren, saya rasa. Mohon maaf Ibu-Ibu. Suatu waktu 2 tahun lalu saya diberangkatkan oleh kantor untuk belajar tentang tentang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, Matematik di Singapura. Kurang lebih juga seminggu belajar tentang STEM, yang setelah saya perhatikan, ya setelah saya pelajari, saya ikuti, ya ternyata bahwa STEM itu ya mau tidak mau dengan project. Dan proyek itu bukan cuma satu mata pelajaran, tetapi lintas mata pelajaran. Itu diikat dengan sebuah proyek. Ini salah pada salah satu sudut
sempat ambil gambar di satu sudutnya di National Institute of Education Singapura yang merupakan bagian dari Nanyang Teknologi Singapura. Nah, teman-teman, kalau kita searching, tuliskan kata kunci kualitas pendidikan di Indonesia, maka tampilan layarnya seperti ini, teman-teman ya. Kualitas pendidikan yang muncul itu dengan AI yang muncul, kualitas pendidikan Indonesia secara umum itu masih rendah. Nah, ini keprihatinan kita dan ini barangkali yang menjadi eh, Kementerian Pusat juga senantiasa berusaha untuk memberikan panduan arahan kebijakan yang eh, terus-menerus berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Kita ya, dari berbagai indikator peringkat kita masih rendah. Survei internasional, prestasi siswa yang rendah, ketidakmerataan akses pendidikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu salah satunya adalah kualitas guru. Ya, salah satu itu adalah kualitas guru. Meskipun ada faktor lain, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, kualitas guru kita itu meskipun sebagian besar telah memenuhi kualifikasi minimal, tapi masih banyak yang belum memiliki sertifikasi dan terutama pada kompetensi yang memadai. Nah, salah satu usaha kita pada pagi hari ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana kompetensi guru bisa kita tingkatkan melalui penguatan praktek pedagogis. Nah, kurang lebih itu, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman boleh tulis di room chat. Oke, siap, Pak Sufyadi. Untuk pertanyaan refleksi ini, silahkan mungkin teman-teman bisa menulis di eh, chat. Kualitas pendidikan di daerah Ibu Bapak seperti apa? Tanggung jawab apa yang bisa Bapak Ibu ambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan apa peran utama guru ya. Silakan kalau ada yang ingin menuliskan di room chat dituliskan pendapat atau opini Ibu Bapak terkait dengan kualitas pendidikan di sekolah kita ya. Oke. Sambil jalan bisa kita teruskan Ibu Bapak ya. Nah, judul kita mengambil judul terkait dengan kalimat praktek pedagogis guru. Nah, coba kita lihat apa sih itu praktek pedagogis guru. Ya, praktek pedagogis guru itu terutama pada strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk melibatkan peserta didik dalam merancang pengalaman belajar yang menyenangkan, eh, menggembirakan, dan bermakna. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam, maka PM guru itu berfokus pada bagaimana pengalaman belajar peserta didik yang otentik. Jadi pengalaman belajar peserta didik yang otentik, yang kita ingin dihasilkan, direncanakan, diimplementasikan oleh guru yang mengutamakan praktik nyata. Sehingga mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga kolaborasi, baik antar guru maupun dengan siswa. Nah, di PM, teman-teman, pembelajaran mendalam, strategi yang dipilih di dalam pembelajaran mendalam ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah bisa diterapkan ya. Pertama, pembelajaran berbasis inquiry, kemudian juga pembelajaran berbasis project. Yang terkait dengan itu juga ada pembelajaran berbasis masalah, juga pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pemikiran desain atau design thinking, juga STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, Matematik, SETS, Science, Environment, Technology, and Society. Nah, ini beberapa strategi pembelajaran
yang disarankan bisa diterapkan teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin pernah membuat ada pengalaman strategi mengajar dengan salah satu model ini, silahkan disampaikan lewat room chat. Jadi bisa kita lihat. Oke. Eh, Nah, ini sudah ada yang memberikan, saya baca saja dulu Bapak Ibu ya. Ada dari Ibu Yustianingsi. Kualitas pendidikan mengikuti perkembangan kurikulum yang ada. Oke. Kualitas pendidikan mengajar sangat bervariasi karena dari perkotaan dan pada penduduk cenderung mengalami overcrowding. Oh, ada overcrowding ya? Oh, ada melebihi kapasitas jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, ini juga salah satu Bapak Ibu ya. Perlu strategi ketika jumlah siswa eh, lebih eh, terlalu banyak ya, sehingga tentu saja apalagi guru di dalam melaksanakan pembelajaran juga tidak akan bisa maksimal. Terima kasih Bu Andi Megawati. Saya mau coba baca lagi yang lain yang sudah ada. Oh, tadi ya sudah memberikan komentar. Sorry, saya coba baca dulu. Lumayan hanya beberapa titik sangat menonjol. Oke, menonjolnya di mana, Pak? Kualitas oke, Bu Yustianingsi Yusuf hanya saja sebagai guru masih butuh banyak. Oke, betul, Bu. Kita akan terus belajar, tidak ada berhentinya kita belajar sepele apapun, ya mungkin ya. Kita akan terus belajar, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Eh, Berarti ada niat untuk belajar ya. Terima kasih. Ada 100 lebih kita ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi yang kita maksudkan dengan praktek pedagogis yang ada di dalam judul kita ini adalah strategi mengajar yang dipilih guru, di mana strategi mengajar itu terkait dengan PM adalah pada fokus pengalaman belajar, dan strategi mengajar itu ada beberapa bentuk, salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman yang akan mengikuti pelatihan PM mungkin akan me- membaca juga ini nanti, tapi saya lebih awal menyampaikan kepada semuanya. Gambar ini teman-teman, teman coba kita lihat. eh, Teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, coba kita lihat lagi, semenyenangkan apa itu. Teman-teman, ada istilah NPDL. NPDL, singkatan dari New Pedagogies for Deep Learning. Nah, ini menjadi rujukan daripada pembelajaran mendalam. Ada gambar ini, teman-teman. Sebelah kiri adalah praktek pedagogik yang terbukti efektif, dan sebelah kanan adalah praktek inovasi terbaru. Nah, tadi Pak Kabak sudah menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, zamannya sekarang tidak lagi sama dengan zaman saya dulu sekolah ya sekitar 30 tahun lebih yang lalu ya. Zaman kita dulu buku pun jarang, buku teks pun jarang. Dapat buku pelajaran, buku teks yang penuh warna yang saya dapatkan itu nanti SMP tahun 80-an, 86, 89, 86, 89. Sekarang anak-anak kita itu jangankan buku teks berwarna bergambar, bahkan video bergerak, YouTube, HP, dan sebagainya, tersedia banyak sekali eh, informasi, pembelajaran, dan sebagainya. Dan sekarang betul-betul zamannya banjir informasi, dan kemudian aplikasi juga banyak berkembang, sehingga praktek-praktek pedagogik yang lama yang sudah terbukti efektif itu perlu sekarang digabungkan, fusion ya, perlu sekarang dikombinasikan dengan praktek inovasi terbaru daripada pembelajaran. Nah, kalau kita lihat teman-teman, praktek pedagogik yang terbukti efektif ada beberapa model yang sebutkan tadi, ada inquiry, ada PBL, problem based learning, ada PJBL, project based learning, studi kasus, integrative thinking. Desain skillnya, universal design, scaffolding, graduate release, strategi pembelajarannya, kooperatif, grafik, dan seterusnya. Asesmennya formatif, sumatif, antar teman diri sendiri. Ini yang terbukti efektif. Tetapi yang inovasi terbaru
Nah, teman-teman, ada co-design learning partner, ada blended learning. Teman-teman nanti yang mengikuti pelatihan PM, blended learning. Ada online learning, teman-teman belajar dari YouTube, ada sarjana YouTube, ya bisa juga itu. Ada strategi gaming, coding, Minecraft, e-portfolio. Nah, ini nanti teman-teman yang mengikuti pelatihan coding KA, kecerdasan artifisial itu akan akrab dengan ini. QR codes, collaborative tools, diskusi berantai, blog, wikis, aplikasi, video tutorial, dan bentuk asesmennya adalah analisis umpan balik, menilai diri sendiri, pilihan antar teman. Nah, saat ini di beberapa tempat di bagian dunia yang lain yang pendidikannya sudah maju, teman-teman, mereka itu menggabungkan antara yang sudah terbukti efektif dengan yang inovasi baru dalam satu bentuk ini dalam di, dituliskan di sini sebagai fusionnya ini tidak ada lagi bentuk yang sama ya, dia lingkaran saja di sini. Ini menunjukkan bahwa perlu kreativitas guru dalam menggabungkan berbagai praktek yang efektif ini dengan salah satu dari ini menjadi model baru, cara baru, bentuk baru, karakter baru Bapak Ibu dalam mengajar. Nah, jadi ada fusion di sini yang perlu Bapak Ibu integrasikan dalam pembelajaran. Nah, tetapi teman-teman, eh, eh, di slide ini selanjutnya, saya coba ingin fokus bawa teman-teman kepada mencermati kembali apa salah satu bentuk pedagogik yang efektif itu adalah Project Based Learning ini, PJBL. Ini yang ingin saya bahas selanjutnya pada pertemuan kita ini sebagai bentuk cara kita menguatkan praktek pedagogis guru. Oke, teman-teman itu ya. Nah, kemudian nah, kenapa PBL? Nah, saya coba kenapa sampai kepikiran dari saya untuk berbagi terkait dengan PBL ini. Ya, sebetulnya ini PBL Project Based Learning ini sebuah materi yang kami terima di 3 tahun lalu ya oleh narasumbernya ini pada perkuliahan Golden Angel ke-34 tanggal 18 Juni 2024. Nah, ini 12 hari sebelum beliau berpulang. Terakhir saya bertemu beliau itu bahas tentang Project Based Learning waktu itu. Dan materinya masih sangat relevan dan saya berpikir ini perlu untuk kita semua guru bisa melihat seperti apa PBL yang konsep dan implementasinya seperti apa untuk kita diskusikan sama-sama. Dan saya bagi untuk saat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman. Nah, kita akan fokus kepada PJBL ya. Atau saya lihat dulu yang sudah muncul. Oke, ada tambahan ya. Kualitas pendidikan di kabupaten mengalami peningkatan signifikan. Peran saya sebagai KPC memberi motivasi, dukungan, memberdayakan potensi guru. Ya, terima kasih Ibu Ratnawati. Terus ada Ibu Reski Ramadhani. Peran pimpinan secara melurus sangat diperlukan agar dapat membantu pengembangan kompetensi guru-guru. Oke, baik. Ini terima kasih yang sudah memberikan eh, apalagi pendapatnya, teman-teman. Tapi semuanya masih bicara umum ya, teman-teman. Nah, baik. Memaksimalkan potensi guru dan murid. Oke, Ibu Hasna ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk potensi guru itu di dalam praktek pedagogisnya kita ingin coba tingkatkan dengan implementasi dan pemahaman terkait dengan salah satu metode pembelajaran adalah project based learning. Mari kita simak teman-teman ya, Bu Reski, Bu Hasnaini, dan Ibu Rusniati. Nah, kalau mencari, membuka pengertian PJBL, setidaknya di sini ada 3 definisi yang sudah dimunculkan sejak 2002, berarti 23 tahun lalu. Kemudian ada definisi 2010. Saya belum sempat dapatkan definisi terbaru tentang PJBL. Nah, kita pakai ini saja dulu, teman-teman. Definisi pertama dari Grant 2002, di mana disebutkan di situ bahwa PB, PJBL, Project Based Learning itu adalah model pembelajaran. Ya, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melakukan investigasi terhadap suatu topik. Jadi PBL-nya itu dengan investigasi. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan. Teman-teman yang punya definisi tentang PJBL yang terpikir di pikirannya, silahkan dituliskan definisinya di chat supaya kita bisa
eh, mendiskusikannya, teman-teman. Ya. Jadi definisi pertama yang menurut Gen ini sebagai model pembelajaran berbasis riset, ada masalah dan ada pertanyaan berbobot, nyata dan relevan. Nah, definisi kedua dari Goodman dan Stivers 2010 itu di bukunya disebutkan bahwa PJBL, Project Based Learning itu adalah pendekatan pengajaran. Ya. Jadi ini istilah-istilah teman-teman eh, eh, perlu literasi untuk memaknai perbedaan diksi ini. Jangan sampai kita terpenjara dengan diksi sehingga tidak terbuka wawasan kita terkait dengan apa itu. Kita teman-teman guru silahkan memperdalam wawasannya sehingga definisi-definisi itu bisa lebih kaya. Menurut Goodman dan Stivers ini, PJBL adalah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata. Oke. Memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, kalau tadi di redefinisi pertama tidak ada berkelompoknya ya. Oke. Kemudian ada definisi ketiga. Ya, ada definisi ketiga terkait dengan apa itu pembelajaran berbasis proyek. Di sini disebutkan bahwa PJBL adalah model pembelajaran. Jadi ternyata PJBL itu ada menyebutkannya model, ada menyebutkan pendekatan. Nah, yang definisi ketiga ini, apa bedanya dengan definisi pertama tadi? PJBL itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurang lebih sama dengan pertama, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini ada nuansa PM-nya ya, teman-teman. Bagi peserta didik, pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini teman-teman. Jadi ada tiga definisi tentang PJBL ini. Definisi ketiga itu PJBL adalah produk, ada produknya, ada pengalaman belajarnya, sebuah model. Nah, ini tentu saja definisi-definisi ini nanti teman-teman nanti kita sandingkan dengan apa yang teman-teman pahami terkait dengan apa itu PJBL ini. Coba kita lihat selanjutnya. Oke, nah kalau tadi ada pengertian PJBL, sekarang ada pertanyaan teman-teman. Mengapa? Mengapa PJBL? Ya, mengapa PJBL? Mengapa harus kita pelajari kembali atau menerapkan project based learning tersebut? Nah, di referensi aslinya ada tiga sama. Tapi saya coba tambahi di sini, teman-teman, karena kita sekarang ada di PM. Alasan pertama, di aslinya itu hanya menyebutkan ke- keterampilan abad 21. Nah, coba kalau kita sandingkan dengan sekarang, 8 profil lulusan PM itu termasuk 4 keterampilan abad 21 tersebut. 8 profil lulusan PM, pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kewargaan. Yang 3, 4, 5, 6 ini uh, kurang lebih sama dengan yang dimaksud pada 8 dimensi profil lulusan tersebut. Itu terkait dengan penalaran kritis, itu thinking skill, kreativitas, creativity skill, komunikasi, communication skill, di eh, di PM disebutnya komunikasi, dan collaboration skill di PM disebutnya kolaborasi. Nah, kemudian kesehatan dan kemandirian. Nah, teman-teman coba kita cermati. Di 8 profil lulusan ini, selain kemampuan abad 21 tadi itu, tetapi ujung yang kita harapkan adalah ada kemandirian dan juga ada kesehatan. Tentu juga yang pertama tadi itu adalah ciri khas kita sebagai uh, orang Indonesia itu orang yang religius, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kewargaan. Yang kalau definisi lama dulu itu P3, istilahnya sedikit berbeda. Tapi apapun itu teman-teman, mari kita implementasikan yang terbaru sekarang. Alasan kedua mengapa PJBL penting adalah student engagement. Ya. Eh, Kelekatan atau kedekatan atau keterlibatan peserta didik dalam proses belajar.
Ya. Ketika PJBL, maka yang inisiasi perencanaan pelaksanaan sampai presentasi itu adalah siswa. Guru memandu, memandu aktivitas apa, CP apa, eh, keterlibatan mapel apa dan seterusnya. Tapi dalam proses belajarnya itu siswa eh, mengambil inisiatif, keputusan, aktivitas itu semuanya dilakukan oleh siswa. Nah, itulah disebut dengan student engagement, keterlibatan. Alasan ketiga mengapa PJBL di aslinya itu hanya disebutkan eh, meaning meaningful, ya, meaningful learning. Nah, tapi sebetulnya pada PJBL itu bukan cuma meaningful, tapi juga ada meaningful, ada juga joyful learning. Ini adalah tiga prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, meaningful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful learning. Menggembirakan di sini menggunakan istilah menggembirakan dan bukan menyenangkan. Nah, ini tentu ada perbedaan di situ, teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari definisi tadi dan alasan tadi itu, kita coba rangkum teman-teman ya. PJBL itu setidaknya dibagi dua saja ya, teman-teman. Yang pertama, PJBL sebagai metode pembelajaran, di mana PJBL itu adalah proyek dari sebuah mata pelajaran. Oke. Yang kedua, PJBL itu di sini disebutkannya sebagai pendekatan kurikulum. Eh, Maksudnya adalah bahwa PJBL itu atau proyek itu diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran yang tahun yang sebelumnya kita sebut dengan proyek kolaborasi. Tapi intinya itu ya, teman-teman. Yang pertama PJBL sebagai proyek mata pelajaran, yang kedua kita sebut saja sebagai proyek antar mata pelajaran. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini teman-teman, sebuah proyek sebagai metode pembelajaran. Nah, dari sebuah mata pelajaran biologi, ada CP di situ terkait dengan misalnya terkait dengan membuat pestisida organik. Nah, pestisida organik. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Jadi dari CP sebuah mapel ada aktivitas di situ terkait dengan pembuatan pestisida eh, organik, maka dirancanglah proyeknya membuat pestisida organik. Disusun jadwalnya, dilaksanakan proyeknya, kemudian didokumentasikan dan dibuat penilaiannya. Nah, kurang lebih ini teman-teman. Kalau untuk proyek sebagai sebuah mapel ada 6 langkah. Nah, kemarin di diskusi di proses pembelajaran di teman-teman di SMA Katolik Raja Wali kemarin mengirimkan foto hasil proyek siswanya, yaitu membuat sabun cuci tangan. Ya, ini satu solusi juga yang bisa dihasilkan. Teman-teman silakan dituliskan proyek yang sudah dilaksanakan di sekolahnya. Eh, oke, baik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Ya, silakan teman-teman ya. Oke. Em, Yang kedua adalah proyek kolaborasi. Prosedurnya tadi itu yang pertama adalah sebagai metode pembelajaran. Ya, oke, silakan diterapkan di kakinya ya. Apakah setiap mapel membuat proyek? Jika pendekatan PM, eh, setiap mapel membuat silahkan teman-teman membuat proyeknya. Ya, setiap mapel boleh pilihan mapelnya kan tergantung gurunya masing-masing. Ya, oke. Ya, tentang pelaksanaan pembelajaran. Proyek Ekoprint materi refleksi dari transformasi mapel matematika SMP kelas 9. Ya, terima kasih Ibu Susanti sudah memberikan contoh. Nah, kita kaji teman-teman ya, teman-teman yang mempraktekkan terkait dengan proyek. Nah, sekarang kita lihat seperti apa kaitannya dengan ini ya. Ya.
Oke, pertama, proyek sebagai metode pembelajaran seperti ini dari mapel diturunkan, dikerjakan sebagai proyek. Kemudian yang kedua, sebagai integrasi antar mapel. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Proyek kolaborasi ini ada prosedurnya. Ya, pertama adalah teman-teman listing problem ya. Program sih bukannya. Listing problem sih harusnya di sini teman-teman ya. Ada masalah yang dihadapi, yang dilihat, kemudian dari listing problem itu kemudian ditarik menjadi sebuah tema. Yang kemarin itu temanya sudah ditentukan, sekarang temanya terserah Ibu Bapak, silahkan pilih sendiri. Kemudian memilih project sebagai problem solving yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah proyek tersebut itu yang terkait dengan mata pelajaran apa saja, maka empat guru, ini kalau contohnya SMA misalnya, beberapa guru itu melihat di CP-nya masing-masing, ada CP yang berkaitan terkait dengan proyek tersebut, maka maka keempat guru tersebut bergabung membentuk sebuah tim, integrasikan mata pelajaran tersebut, kemudian menyusun silabus proyeknya, kemudian membuat rencana jadwal pelaksanaan proyeknya. Kemudian, ya, setelah jadwalnya disusun, ini yang penting teman-teman. Yang ketujuh adalah pembekalan pengetahuan. Ini jangan sampai dilangkahi, karena dari sini teman-teman guru, misalnya kalau contoh gambar ini adalah guru ekonomi, guru bahasa Indonesia, guru kimia, guru TIK, ini masing-masing di pembekalan pengetahuan ini akan menyampaikan CP, materi, konsep terkait dengan yang berkaitan dengan proyek tersebut sehingga siswa kita itu punya bekal pengetahuan di dalam membuat proyek tersebut. Nah, setelah itu sudah ada pengetahuannya, siswanya sudah tahu proyeknya apa, kemudian kaitan dengan mapelnya apa, CP-nya apa, nanti kemudian dilaksanakan proyeknya. Oke, kemudian selama pengerjaan proyek itu ada dokumentasi dan kemudian ada penilaian proyek. Nah, ini kalau untuk proyek kolaborasi, teman-teman ya. Yang kemarin itu proyek kolaborasinya itu bukan terkait dengan mata pelajaran, tetapi terkait dengan karakter. Nah, ini kita ingin kembalikan, teman-teman. Itu terkait dengan mapelnya masing-masing, sehingga akan ada nilai mata pelajaran dari sebuah proyek. Oke. Nah, sekarang kita lihat prakteknya bagaimana listing programnya ya, bagaimana eh, listing program. Nah, sorry, listing problem. Oke. Problem bisa berasal dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal bisa dari siswa, bisa dari guru, bisa dari lingkungan sekolah yang diamati, bisa juga dari proyek kekinian. Dari eksternal bisa dari masalah nasional, internasional, fenomena baru. Teman-teman ya, maaf. Kemudian dari siswa ada dua pilihannya. Ada siswa berdasarkan proyeknya berdasarkan keinginan siswa. Ya, siswa maunya begini difasilitasi oleh guru maka dibuatlah proyeknya. Kemudian ada terkait dengan karakter siswa. Ada siswa yang dalam kondisi tertentu perlu solusi maka perlu proyek maka itu dilahirkan proyeknya. Kemudian dari guru itu ada integrasi mata pelajaran. Nah, guru melihat di mapel ini ada CP ini yang bisa terkait dengan mata pelajaran lain bergabung, maka dilahirkanlah proyek antar mata pelajaran tersebut. Kemudian bisa juga dari lingkungan sekolah dan bisa dari proyek kekinian. Oke. Ini dari listing problem, teman-teman ya. Langkah pertama dari pembuatan proyek. Nah, ini contoh teman-teman. Tester kualitas minyak goreng pada jajanan. Nah, coba lihat di lingkungan sekolah kita ada jajanan, ada gorengan yang warna warna minyaknya sudah berubah warna, sudah menghitam. Maka proyeknya adalah bagi siswa hanya menggunakan cotton buds ya. Dengan cotton buds ini dicelupkan ke minyak goreng, jika warnanya berubah warna, maka disimpulkan bahwa kualitas minyak gorengnya sudah sangat buruk. Nah, ini sebuah proyek juga bisa dilaksanakan. Oke. Ada proyek yang berkaitan dengan karakter siswa. Nah, di sini di proyek ini siswa diminta membuat ice breaking. Kira-kira kalau siswa idenya membuat ice breaking itu seperti apa? Nah, mereka bisa memikirkan, bisa kita tantang siswa kita untuk membuat ice breaking untuk mengatasi kejenuhan belajar. Em,
Oke, ya, ya. Nah, silahkan kalau webinar ini memang kita bahas konsep Bapak Ibu, tetapi di KKG nanti itu yang konsep itu di pra- eh, apalagi praktek yang teman-teman sudah laksanakan itu dibahas, dibuatkan apalagi dibuatkan rancangan perbaikannya itu di KKG itu dikuatkan teman-teman ya. Kalau dalam bentuk webinar ini memang kita hanya akan bicara bentuk konsepnya dan contoh-contohnya yang bisa kita berikan. Ada pembuatan pupuk kompos dari sampah daun lingkungan sekolah, Ibu Husni. Terima kasih. Ini contoh bagus proyeknya ya. Nanti di situ kelihatan murid melakukan apa, guru melakukan apa, aktivitas siswa seperti apa. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Ide guru integrasi mata pelajaran, misalnya energi listrik dari kentang. Nah, teman-teman ada yang pernah membuat proyek seperti ini? Ya, ternyata dari kentang bisa menghasilkan listrik. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang terkait, ada elektronika, ada matematika, mungkin ada agama Islam, dan juga ada bahasa Indonesia. Oke, kita anu saja. Ada juga proyek bank sampah, bayar uang sekolah dengan sampah plastik dan seterusnya ya. Oke, ini contoh proyek yang bisa dihasilkan. Intinya teman-teman, adalah ada mata pelajaran kita, ada CP kita yang dari lingkungan sekitar sekolah bisa digunakan sebagai sebuah proyek, membuat siswa otomatis mempelajari mata pelajaran itu dari buku tes dan melihat keadaan sehari-hari. Di sini akan kelihatan relevansinya, di sini akan kelihatan bermaknanya, di sini akan kelihatan menyenangkannya daripada siswa tersebut. Nah, apa kriteria daripada proyek berkualitas? Nah, setidaknya di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama, proyek itu up to date, proyek kekinian atau baru. Yang kedua, proyek itu menyelesaikan masalah. Ya, ada masalah seperti plastik tadi itu ya, teman-teman. Plastik itu banyak sekarang. Ya, itu kita perlu selesaikan. Proyeknya seperti apa? Tidak harus rumit dan sebagainya, ya. Bisa sederhana proyeknya. Ada benefitnya, proyek bermanfaat bagi satu orang, kelompok, atau universal. Kemudian dia bersifat gerakan, sehingga proyek ini bisa terus berkelanjutan. Oke, nah ini teman-teman ada beberapa jenis kalau kita kategorikan proyek itu. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini bisa memperkuat praktek pedagogis juga kita semuanya, teman-teman guru ya. Silakan teman-teman yang pernah menggunakan salah satu metode pembelajaran ini dan apakah itu disebut sebagai proyek ya. Ada proyek dalam berjenis performance atau unjuk kerja atau sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, mulai dari diskusi, debat, brainstorming. Jadi ini siswa yang merancang sendiri kegiatannya seperti apa, mau diskusinya seperti apa, urut-urutannya bagaimana, debatnya bagaimana, brainstormingnya bentuk kegiatannya seperti apa. Siswa yang merumuskan membuat proyek ini, membuat dokumentasi, pelaporan dan seterusnya. Presentasi, reporter, bercerita, mengajar, ya itu permainan ya. Oke. Mengajar demonstrasi, simulasi, wayang, sosiodrama. Ini yang bentuknya eh, performance atau unjuk kerja. Jenis kedua yang disebut dengan produk, karya atau membuat sesuatu. Nah, kemarin di aktivitas kita kemarin yang disebut dengan P5, kebanyakan proyek kita itu adalah menghasilkan atau semua proyek kita itu adalah menghasilkan produk atau membuat sesuatu. Ketika presentasi yang dipresentasikan adalah proyeknya, produknya, bukan prosesnya. Padahal inti daripada pembelajaran berbasis proyek itu adalah bagaimana urut-urutan peristiwa kegiatan itu diikuti oleh siswa kita dan dilakukan sendiri oleh siswa kita. Nah, ini contoh beberapa jenis proyek dari yang kategori membuat sesuatu atau membuat produk. Yang pertama menulis, yang kedua membuat puisi, parodi, flashcard, editing, menggambar, kolase, gambar visual, kartun permainan, mind map. Nah, itu sebuah proyek juga, poster, membuat maket, pop-up, memasak, dan juga vlog. Kategori ketiga investigation, investigation atau investigasi, teman-teman, atau mencoba sesuatu. Teman-teman bisa membuat proyek berupa merancang sebuah proyek untuk dilakukan oleh siswa kita berupa berbentuk eksperimen.
atau observasi atau melakukan wawancara atau melakukan pendataan atau melakukan survei atau bedah toko, identifikasi, klasifikasi ataupun action research. Ini semua jenis-jenis proyek yang bisa dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Tergantung em, tergantung skop masalahnya. Ya, semua bisa melaksanakan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sebuah proyek yang kita rancang, maka ada silabusnya, teman-teman, seperti ini. Setidaknya ada 7. Yang pertama ada tema, misalnya sampah plastik. Nama proyeknya adalah Vlog Kampanye Bebas Sampah Plastik. Yang ketiga, silabus proyeknya itu adalah deskripsi, membuat vlog kampanye bebas sampah plastik yang berisikan konten. Jadi ini membuat video yang nanti diupload ke YouTube, ke vlog. Konten menghindari penggunaan plastik berlebihan berdurasi sekitar 3 menit dengan perangkat handphone atau perangkat lain. Tujuan daripada proyek ini adalah siswa mampu membuat vlog yang mempunyai narasi kampanye bebas sampah plastik dengan menggunakan handphone atau perangkat lainnya. Kemudian dari proyek ini ada manfaat, ada kebermaknaan yang coba digali. Yang pertama adalah vlog kampanye ini sebagai karya siswa untuk mempengaruhi siswa remaja Indonesia untuk mengetahui bagaimana mengelola sampah plastik dan menghindari penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Manfaat kedua yang bisa dirumuskan misalnya adalah mampu menyebarluaskan vlog kampanye bebas sampah plastik lewat berbagai media agar dapat bermanfaat untuk banyak orang. Itu manfaatnya, teman-teman. Integrasi mata pelajarannya bisa bahasa Indonesia, kimia, matematika, ataupun coding dan kecerdasan artifisial. Alokasi waktunya ditentukan misalnya 7 kali tatap muka. Ini tergantung teman-teman cakupan proyeknya seperti apa. Oke, ya terima kasih. Sertifikat pertama sudah muncul ya. Nanti teman-teman sertifikat ini juga nanti akan menyusul untuk 168 orang. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah ada perencanaan proyek. Jadi kalau tadi sudah kita sebutkan eh, ini ya, silabus proyeknya, kemudian eh, ada perencanaan proyeknya yang 7 kali itu diuraikan. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, empat, dan yang ketujuh apa. Setidaknya dari 7 pertemuan tersebut itu ada pembekalan, ada pengerjaan berupa perekaman, dokumentasi, atau penulisan. Yang terakhir adalah presentasi dan penilaian. Oke, teruskan. Nah, coba kita lihat pada pembekalan proyek, teman-teman. Pada pembekalan proyek itu yang dilakukan adalah karena ini adalah integrasi mata pelajaran, maka perlu dibentuk tim teaching, tim pengajar, siapa guru matematika, guru biologi, guru mata pelajaran tersebut. Kemudian materi ajar yang mana, CP yang mana dari mata pelajaran tersebut yang berkaitan dengan proyek tersebut itu disatukan. Kemudian kemudian untuk bahasa Indonesianya nanti itu adalah tentang bahan penulisan laporan ilmiah proyeknya. Oke, ada question and answer. Eh, oke, Pak, saya coba baca dulu. Sudah saya tanya, pola pikir untuk beralih ke zona nyaman. Oke, belum maksimal. Oke, dari Pak Muhammad Rifai ya. Guru yang masih dengan pola pikir tertutup. Nah, ini ya. Eh, oke. Oke, 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 oke. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rifai menyoroti ke growth mindset ya. Oke, nanti materinya di-share Pak Abdul Aziz ya. Oke. Di project ya ada pembekalan project, ada pengerjaan projectnya seperti ini teman-teman contohnya. Kemudian ada dokumentasi project. Pada dokumentasi project ini ada laporan ilmiah project, ada di mana siswa menulis karya ilmiah tentang project yang dikerjakan. Siswa kemudian merekam aktivitas belajar dengan video atau foto, baik pada proses maupun hasil, kemudian dipublikasikan, video atau foto dipublikasikan ke media sosial siswa, guru, dan sekolah. Kemudian ada apresiasi, baik berupa like, comment, subscribe, atau share kalau dia di YouTube publikasinya ya.
Oke, untuk yang bertanya langsung nanti setelah materinya bisa ya kita selesaikan. Kayaknya sedikit lagi nih teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penilaian proyek. Nah, penilaian proyek itu ada dua, ranah keterampilan dan ranah pengetahuan. Di ranah keterampilan itu adalah karya tulis ilmiah dengan instrumen rubrik, kemudian di proyek juga dengan instrumen rubrik. Pada ranah pengetahuan ada tes hot setiap integrasi mata pelajaran. Nah, ini contoh rubrik laporan ilmiah. Kalau proyeknya itu dibuatkan laporan ilmiahnya, teman-teman ya. Misalnya tadi kampanye sampah plastik, dibuat laporan ilmiahnya bahwa sampah plastik itu seterusnya. Pembahasannya ada di situ. Kriterianya itu pada struktur penulisan, ketepatan ejaan, dan ketepatan waktu. Akan mendapatkan 4 poin jika struktur penulisan, ejaan tepat, waktu pengumpulan juga tepat. Jadi 3 kriteria ini terpenuhi. Mendapatkan poin 3 jika dua dari 3 kriteria itu terpenuhi. Mendapatkan poin 2 jika 1 dari 3 kriteria terpenuhi. Dan mendapatkan poin 1 jika belum ada kriteria yang terpenuhi. Ini rubrik penilaian ilmiah. Nah, terkait dengan rubrik project yang tadi misalnya rubrik karya vlog tadi itu yang di ini yang dinilai ada misalnya ada 4 kriteria penilaian proyeknya. Pertama, kualitas naskah, kualitas video, kreativitas, dan kerjasama tim. Pada masing-masing kriteria itu ada poin 1, 2, 3, 4. Di sini belum di sini nanti untuk kriterianya rinciannya itu untuk setiap kriteria, indikator untuk setiap kriteria itu nanti bisa dirumuskan ya. Kurang memenuhi ketentuan, sebagian kecil memenuhi ketentuan, sebagian besar memenuhi ketentuan, memenuhi semua ketentuan itu dapat poin 4. Oke. Oke, baik ini yang terakhir teman-teman. Ya, tadi sih sebenarnya sudah banyak yang menuliskan di room chat dan mungkin juga ada di eh, raise hand tadi ini. Ini yang terakhir teman-teman. Refleksi akhir kita, apa yang telah Anda pelajari dari mengikuti webinar ini, dan menurut Anda tantangan utama dalam mengimplementasikan PBL sebagai strategi penguatan praktik pedagogis guru itu, tantangannya apa saja? Kemudian ide proyek apa yang ingin Anda implementasikan? Nah, ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Silahkan yang ingin apalagi berdiskusi, kita buka sesi diskusinya. Saya cukupkan dulu untuk materi penjelasan ini. Semuanya tentang konsep, ya, teman-teman. Sebetulnya ada video tadi, cuma belum sempat eh, terklik ya. Sementara saya kembalikan dulu Ibu moderator dan ada yang tadi raise hand sepertinya. Ya. Ya, makasih. Baik, Saya terima kembalikan. kasih yang mendalam kepada Pak Sukimin untuk materi yang luar biasa ya. Saya ingin mengapresiasi lagi dengan sebuah pantun, Pak Uki. Mantap. Pergi ke Sengkang membeli sutra, Yes, warnanya cakep. indah, tiada tandingan. Materi barusan membuka cakrawala. Terima kasih Pak Sukimin atas Sama-sama. pencerahannya. Ya, Baik Bapak dan Ibu, kalau kita melihat materi tadi, materi PJBL tadi, kalau bisa saya memberikan satu kesimpulan kecil bahwa PJBL itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang proyeknya itu bisa dari sebuah mata pelajaran ataupun dia bisa merupakan sebuah pendekatan kurikulum yang proyeknya bisa berkolaborasi, integrasi dari beberapa mata pelajaran. ya, Baik, ada banyak yang raise hand, Pak ya. Sukimin. Terima Ya, kasih. tapi mungkin kita memberikan menjawab satu dulu pertanyaan dari room chat. Dari room chat ya. Iya, ada satu ya. Ada Oke. satu ini, saya bacakan agak panjang. Oh, iya, ya. Dari Bapak Muhammad Arifai. Kegiatan penanaman pemahaman pembelajaran mendalam yang lagi marak saat ini, baik melalui webinar atau offline, sudah sangat baik dan mantap.
Hanya masalahnya pola pikir untuk beralih dari zona nyaman ke zona pembelajaran mendalam dengan menggunakan praktik pedagogik dengan model dan strategi yang beragam saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang masih belum maksimal. Nah, bagaimana dengan guru yang masih cenderung dengan pola pikir tertutup, yang masih senang dengan lagu lama aku masih seperti yang dulu? Bagaimana BBGTK ataupun BBPMP menyikapi hal tersebut? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian yang kedua, apa strategi konvensional bisa juga diterapkan pada pembelajaran mendalam dengan tahapan memahami, mengaplikasi, dan seterusnya? Ya, Oke, itu dulu Pak Sukimin. oke, baik. Ya, terkait dengan guru, makasih Bu Ira. Pertanyaan tadi dari Pak, siapa tadi itu ya? Oke, oke, terima kasih yang sudah bertanya tadi. Terkait ya PM ini, teman-teman, eh, di konten kreator itu banyak yang sudah mengirimkan, menuliskan rumusnya 8334. Nah, eh, 8 itu 8 dimensi, 3 itu prinsip, 3 yang kedua adalah pengalaman, 4 itu adalah kerangka pembelajaran. Nah, tentu saja teman-teman, ini adalah kebijakan baru kementerian untuk mengantar kita, teman-teman guru, membantu kita di sekolah semuanya agar sekolah kita itu menjadi sekolah yang unggul, yang menerapkan pembelajaran yang eh, yang pembelajaran yang otentik bagi siswa. Nah, kalau kita baca referensinya seperti itu. Nah, PM PM itu bukan cuma pendekatan 334 itu juga, tetapi juga pada dalam diseminasi PM-nya itu juga diperlukan dasar berpikir dulu yang teman-teman perlu miliki untuk beralih, untuk berubah, untuk menangkap inovasi baru yang perlu kita tangkap untuk membuat kesuksesan pembelajaran kita. Nah, di webinar kita ini, bagaimana caranya kita mengatasi seperti itu yang masih guru-guru yang masih fixed mindset tadi itu yang belum bisa beralih itu. Nah, itulah salah satunya kita di webinar di BBGTK ini merancang HBG yang pada seri 9 ini kita bahas tentang penguatan praktik pedagogis guru dengan contoh project based learning. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas tentang apa itu growth mindset sebagai fondasi pembelajaran mendalam. Di pertemuan sebelumnya juga saya sempat membawakan satu materi tentang brain based learning. Nah, eh, di awal pertama kali HBG ada Nasmik PM, sehingga kami berharap bahwa dengan sosialisasi, diseminasi, penyampaian terus-menerus terkait dengan apa itu PM, dasar-dasarnya, growth mindset, teorinya dan sebagainya itu akan bisa sampai kepada setiap guru bahwa memang kita perlu untuk beralih ke pola pikir yang solutif, bukan cuma diam di rumah. Dan di PM juga pada kerangka pelatihan PM untuk kepala sekolah juga kan ada dua bidang ada dua materi pelatihan, ada dua kurikulum pelatihan, kurikulum untuk kepala sekolah, kurikulum untuk guru, dan sebetulnya nanti juga ada kurikulum untuk pengawas sekolah, dan itu sudah sementara jalan juga itu. Kita berharap bahwa ruang-ruang kelas kita itu bukan cuma diisi oleh guru-guru yang tetap dengan strategi lama, tetap dengan bentuk pengajaran yang lama, cenderung cenderung apalagi yang orang sebutnya sebagai 4T. Ya, guru atau kena virus 4T. Eh, dan masih banyak mungkin kita saksikan. Teman-teman tolong diidentifikasi di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita yang guru-guru yang masih menggunakan metode 4T. Metode 4T itu adalah ya, di ruang kelas ya. Kalau ruang webinar itu ya mau tidak mau mungkin hanya akan bicara kita. Tapi kalau di ruang kelas ya, kalau bisa jangan lagi ada guru yang menggunakan 4T tersebut. 4T itu adalah teacher, talking, text all the time. Nah, kita ingin itu mengubah itu menjadi strategi-strategi yang tadi. Coba kalau kita kembali ya, Pak tadi yang bertanya.
kita ingin guru-guru kita itu praktek pedagogisnya itu, proyeknya itu ya ini bisa bisa semuanya ini dianukan. Eh, KKG-nya itu membahas ini, diskusi apa sih itu? Debat itu apa? Brainstorming itu apa? Menggambar yang dimaksud sebagai sebuah strategi pembelajaran itu seperti apa? Teman-teman bisa membuat jurnal pada pertemuan ini menggunakan strategi performance do, diskusi pada pertemuan berikutnya menggunakan ini, dan di situ ada evaluasinya masing-masing, ada guru yang mengevaluasi. Nah, setiap guru yang berhasil menerapkan ini, membuat flashcard, membuat editing, menggambar, kolase, atau apapun yang ada di sini, nah, itu diapresiasi. Nah, ini cara kita untuk mengantar teman-teman guru eh, semuanya agar kita bergandengan tangan bersama-sama, ya. Pada posisi kami di BGTK tidak langsung mengajar ke siswa sehingga kami tidak bisa mencontohkan teman-teman, kami cuma bisa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan kementerian, ada konsep teori dan sebagainya, dan kami akan mengapresiasi teman-teman. Silahkan yang punya praktik baik terkait dengan proyek, ya kita akan apresiasi di sini dan bentuk lainnya. Yaitu teman-teman kalau terkait dengan growth mindset, eh, ya kita memang harus beralih ke pola pikir bertumbuh ini teman-teman semuanya, karena kalau kita hanya tenggelam terhadap masalah pendidikan, kualitas pendidikan yang masih rendah, ya kita tidak akan pernah bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Kemudian tadi yang kedua tadi apa Bu Ira? Apakah strategi konvensional Oh, strategi juga bisa konvensional. diterapkan pada pembelajaran mendalam? Oke, oke. Nah, ini yang ada di slide pertama tadi itu, teman-teman ya. Kalau strategi konvensional yang dimaksud adalah ceramah terus-menerus, tentu bukan yang ini, teman-teman. Ini ada contohnya ya. Ada model pedagogik yang terbukti efektif. Ada inquiry, PBL, PJBL. Mungkin ini yang dimaksud sebagai tradisional. Karena kalau yang selain sebelah kiri ini, sebelah kanan ada yang sudah menggunakan inovasi terbaru, melibatkan praktek menggunakan teknologi digital. Nah, yang kita harapkan adalah integrasi, fusion, ya, fusi antara yang sudah bagus di sini, yang sudah orang terapkan, sudah ada rancangan sebagainya. Kemudian yang ada di sini itu diintegrasikan dalam sebagai fusi pembelajaran. Yang tidak tadi jelaskan adalah project based learning. Yang tadi itu kita sudah jelaskan. Nanti dikaitkan dengan IT menjadi sebuah video video tutorial membuat tadi itu teman-teman. Ada project membuat pestisida alami, maka dibuatkan video tutorialnya oleh siswa sendiri. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakannya. Uh, Tentu ini kita berharap teman-teman guru semuanya berlomba lah antara masing-masing sekolah siapa yang sudah menerapkan strategi terbaru ini, bukan uh, yang kalau kita sebut konvensional itu interaksi langsung itu tetap akan dibutuhkan. Kita tidak akan bisa beralih ke media daring, full media daring, tapi kita akan masih butuhkan peran. Kalau tadi Pak Kabak menyampaikan akan ada profesi yang hilang, misalnya ada guru yang hilang, bisa saja ada guru yang tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan dirinya sebagai teman belajar, teman berdiskusi yang menyentuh hati dari siswanya. Kalau kita mengajar cenderung sistematik saja, eh, tidak menyentuh hati peserta didik kita, maka itulah guru yang akan digantikan. Karena cara belajar, bagaimana belajar, struktur dan sebagainya itu bisa dipindahkan ke video, bisa dipindahkan ke artificial intelligence, sehingga kita bisa mempelajari sesuatu hanya lewat itu, dan itu mungkin bisa digantikan. Itu guru yang akan hilang nantinya seperti itu. Kalau itu yang dimaksud konvensional ya teman-teman. Ini perlu memang diskusi yang eh, pembahasan yang jauh. Itu barangkali Bu Irat dua pertanyaan tadi Baik, terima mudah-mudahan. kasih Pak Sukimen untuk penjelasannya. Ya, Pak Muhammad Arifai, jadi Muhammad Arifah tetap ya. dengan growth mindset untuk mengubah lagu lama, aku masih seperti yang dulu menjadi ini loh aku sekarang ya. Nah, ya. Aku adalah guru yang siap untuk memimpin generasi muda, memimpin anak-anak saya ke masa depan yang lebih baik. Baik, sebelum kita berpindah ke yang raise hand, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di room
kalau Bapak dan Ibu guru pernah mengikuti seri webinar yang pertama, maka kami sudah memasukkan link sertifikat untuk seri webinar yang pertama, yaitu webinarnya itu adalah kupas tuntas NATMIK PM. Ya, waktu kita mengupas tuntas naskah akademik PM, kalau tidak salah dulu bersama dengan Pak Ayatollah. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk mengunduh sertifikatnya, dan sertifikat yang berikutnya ditunggu ya. Kita pindah ke yang raise hand, Ibu Erni Rashid. Bisa ditampilkan kameranya, Bu? Unmute dulu. Minta tolong host untuk unmute Bu Erni. Bu Erni masih ada? Ibu Sudah Erni di-unmute, masih Bu, ada tapi ya? yang Oh ya. bersangkutan enggak. Reski Ahmadani. Kalau begitu ke Ibu Reski Ramadhani. Oke, sudah. Ibu Reski sudah membuka kamera, sudah membuka mic-nya. Silahkan Bu Reski. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran suara saya Ibu? Kedengaran? Ya, kedengaran Bu Reski. Silahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini Ibu, Pak, saya pernah, mohon izin, saya pernah membaca tulisan Pak Dr. Ayatullah terkait pembelajaran mendalam. Beliau memaparkan di situ esensi dari PM sendiri adalah memuliakan murid. Mohon izin yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk menyampaikan atau artinya mengimplementasikan kalimat dari beliau ini, sementara untuk penguatan praktek pedagogis sendiri, terkhusus saya Pak Ya. di kelas 1, mohon izin, kebetulan kami SD di ya? sekolah kami ada 3, saya ada di kelas 1, ada 3 partner. Untuk di saat ini di semester awal, terus terang kami masih kesulitan untuk mengimplementasikan PM ini. Apalagi ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Ayatullah bahwa esensi dari PM sendiri itu adalah memuliakan murid. Saya sangat ingin bisa memahami strategi atau kiat-kiat yang seperti apa yang bisa kami terapkan di kelas 1 sehingga dalam praktek pedagogis ini dapat terwujud, pembelajaran mendalam di kelas itu pun dapat terwujud, karena untuk saat ini kami terus terang kami masih fokus di Kalistung. Ya, ketika kami memaksakan untuk mengenalkan konsep terkait dengan materi yang ada di kelas 1 itu masih sepertinya menyiksa murid-murid kami di kelas 1, Pak. Ya, untuk itu saya mengajukan pertanyaan ini, barangkali ada strategi atau kiat-kiat yang bisa disampaikan ke kami, Pak. Itu Ya. saja. Kita Terima dialog kasih, aja Pak. berarti Bu Reski ya? Iya, boleh, Pak, ya. Bu Reski di SD apa? Di SDN Pres Layang 3. Makassar ya berarti? Iya, Pak. Oke. Itu anak-anaknya masih banyak yang belum calistung ya? Belum bisa Iya, calistung? Pak. Kan kebetulan ada 63 murid, itu dibagi 3, 63. Pak. 3 kelas Iya, ya? dibagi 3. Ya, kami Hmm. ada tiga Mm-mm. guru kelas 1. Ya. Kami pernah mendiskusikan hal ini terkait penerapan PM. Mm-mm. Namun melihat kondisi setelah melakukan asesmen diagnostik, Mm-mm. sepertinya masih kesulitan untuk menerapkan pendekatan PM ini terkhusus di kelas 1, karena kami harus fokus dulu ke Kalistung. Masih banyak murid-murid yang belum ini, Pak, Jadi belum menulis. menurut Ibu Reski, sekarang itu materi pembelajaran sesuai CP di kelas 1 belum bisa Ya, ya, diterapkan Pak. karena Ya, siswa Pak. masih belum bisa calistungnya belum cukup. Iya, Pak. Belum cukup ya? Nah, Iya, se- Pak. Iya, Pak. oke oke. Baik Bu Reski, kita teruskan ya. Saya jawab mungkin Iya, langsung Pak. saja. Bu Ira, saya langsung jawab saja ya, Bu Ira.
Ya, silakan, Ya, ya. silakan Ini Pak supaya Uki. lebih lebih Ya, apalagi lebih interaktif dengan lebih hidup pesertanya. diskusinya ya, Ya. kayak Bu. Bu Iya, Reski, Pak. betul yang dikatakan Pak Ayat. Ya, PMI itu esensinya adalah memuliakan murid. Nah, ketika kita fokus pada memuliakan murid, maka upaya kita adalah mengenali siapa murid kita. Ketika kita mengenali murid kita, oh ternyata dia belum calistung, padahal CP-nya itu adalah ini. Maka Ya, selanjutnya Ibu Reski gabung dengan 3 guru yang lainnya itu, tolong diskusikan upaya apa yang Ibu Reski dan dua temannya gurunya tadi itu lakukan untuk menutup gap pemahaman peserta didik kita sampai kepada tahap yang seharusnya kita akan bawakan sesuai kurikulum. Fokus saja pada muridnya. Apa sih masalahnya? Apa sih kenapa dia tidak bisa membaca? Siapa anak-anak murid kita itu? Orang tuanya di mana? Kehidupan sehari-harinya seperti apa? Nah, ketika Ibu Reski memahami bahwa murid saya itu tinggalnya di sini dan di sini, ada benda-benda ini, ada benda-benda itu, ada orang dengan profesi ini, profesi itu, bawalah itu ke dalam ruang kelas Ibu Reski. Ibu Reski mhm. jangan bawa bukunya, buku teksnya, Ya, Pak. ketemu Mhm. siswa. Nah, ini yang harus dibaca tidak. Ibu Ya, fokus Pak. pada siswa Ibu Reski. Singkirkan buku teks, mungkin itu tidak cukup. Mhm. Bikin modul ajar, bikin kertas sendiri, Mhm. kaitkan antara yang ingin Ibu, kalau tadi calistungnya masih bermasalah, Mhm. bicara calistungnya itu terkait dengan kehidupan siswanya. Tanyalah dia ada berapa benda di rumah, benda apa yang ada di rumah, benda itu Mhm. apa namanya, tuliskan eh, kalimatnya di di papan tulis. Maka ketika itu Ibu Reski lakukan, Ibu menghubungkan antara kebutuhan akademik, Mhm. kurikulum, calistung itu dengan kehidupan sehari-hari murid tentang Mhm. benda-benda apa yang dilihat Ibu tuliskan di papan tulis, maka Mhm. siswa akan mudah untuk memahami materi ajar Ibu. Calistung Mhm. akan mudah ketika siswa melihat bahwa, oh yang dia baca adalah sesuatu yang dia kenal. Mhm. Nah, karena itu buku teksnya itu, buku cetaknya itu, kalau bisa, bolehlah itu sebagai panduan, urut-urutan, pengajaran dan seterusnya, tetapi isi daripada buku teks itu jangan pakai semuanya, tapi pakailah kalimat-kalimat, angka-angka yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari murid. Ketika itu Ibu Reski lakukan, Ibu memuliakan peserta didik Ibu. Ya, Pak. Ketika Ibu mengkaitkan antara pemahaman CP Calistung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, siapa orang tuanya, namanya, profesinya, dan sebagainya, Ibu memaknai mata pelajaran itu dengan kehidupan peserta didik. Itulah yang prinsip bermakna. Ketika Mhm. ibu bertanya dialog kepada peserta didik, siapa orang tuanya, di mana dia tinggal, seperti apa keadaan rumah dan sebagainya, berapa orang kakaknya, sepupunya, berapa orang di rumahnya, ibu mengkaitkan kemampuan akademik Calistung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ibu memberi makna, bermakna. Ketika ibu lakukan itu dengan tanya jawab yang menggembirakan sambil bermain, itu ibu Mhm. menerapkan prinsip menggembirakan pada pembelajaran Ibu Reski. Mhm. Mhm. Nah, sehingga otomatis poinnya ke situ. 3 prinsip Mhm. bermakna, Berkesadaran. berkesadaran. Mhm. Berkesadarannya itu tanya jawab langsung ke dia siswanya. Siapa namanya, siapa kakaknya, siapa adiknya, siapa orang tuanya. Muncul kesadaran tentang identitas diri anak tersebut. Ya, Pak. Identitas diri anak tersebut ibu tuliskan di papan tulis atau di mana di bukunya, tulis namanya dia, nama kakaknya. Ibu mengkaitkan antara kemampuan baca tulis dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Bermaknanya ada di situ. Ibu Mhm. bicara dengan peserta didik sambil senyum, tidak pernah kelihatan marah-marah dan sebagainya. Ibu menciptakan suasana menggembirakan pada peserta didik. Ibu telah menerapkan 3 prinsip Ya, Pak. pembelajaran PM. Nah, kemudian Bapak Ibu merancang strategi belajar sehingga siswa bisa mengalami proses belajar. 3 itu memahami, mengaplikasikan. Ketika siswa menulis namanya di kertas, dia mengaplikasikan pengetahuan Calistung itu.
ketika Ibu Reski menjelaskan huruf A, B, C, D, kemudian namanya siapa, kemudian si anak menuliskan namanya, Ibu Ibu memberikan pengalaman belajar pada peserta didik memahami huruf, memahami kata, kemudian dia mengaplikasikan dengan menulis namanya, nama orang tuanya, nama kakaknya, nama adiknya, dia mengaplikasi. Setelah itu Ibu bertanya, apakah kamu bisa menulis namamu? Dia menjawab, iya saya bisa. Ibu memberikan refleksi pada peserta didik. Jadi 3 prinsip, 3 pengalaman sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu di ruang kelas. Itulah PM yang Ibu terapkan. Iya, Pak. Kurang lebih begitu Ibu Reski ya. Mudah-mudahan Iya, Pak. ya. Terima kasih Ibu Reski atas Iya, Pak, partisipasinya. sama-sama. Ya, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama Ibu Reski. Baik, Cukup. terima kasih Ibu Ya. Reski, terima kasih Pak Sukimin. Tetap dengan senyuman ya Ibu Reski. Iya, Ya, Bu, karena insya Allah. tidak ada yang raise hand lagi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di room chat. Masih ada 2 lagi Pak Uki. Oke. Jadi pertanyaan dari Ibu Ratnawati. Mohon Oke. izin bertanya terkait PJBL lintas multidisiplin ilmu. Apakah dipayungi dengan tema yang sama seperti P5 atau cukup dikaitkan CP lintas mapel yang relevan? Mohon pencerahannya. Silahkan Pak. Itu di room chat ya? Atau di Ya. question answer? Di room chat. Oke. Apa saya tuliskan kembali Pak Uki Nggak, di room chat? mana tadi itu? Karena mungkin sudah jauh ya. Oke, oke. Ya, saya Jadi, ya, kita sampai ke ini tadi ya. Coba kita buka lagi, share lagi kembali ya. Konsepnya ya. Dagingnya ilmu project ya. Project based learning yang kita coba bagi tadi itu. Karena jangan sampai pemahaman kita tentang project based learning masih diikat dengan pemahaman lama yang ada di kurikulum Merdeka yang disebut dengan P5. Teman-teman, kita bebaskan kita di dalam memahami konsep ini, PJBL ini, dan konsep-konsep model-model pembelajaran lainnya itu. Jangan sampai Bapak Ibu merasa diikat dengan definisi yang yang lama yang seharusnya harus kita bersihkan dengan banyak membaca, teman-teman. Diskusi kita ini mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga kita bisa memutuskan yang mana yang sebenarnya dimaksud dengan itu. Nah, kalau tadi bagaimana eh, tadi kan di sini kita memberikan definisi tentang PJBL ya, teman-teman. Ada pengertian PJBE menurut Grant, Goodman, dan Afriana. Kemudian